kami sampaikan, di saat pasukan meninggalkan lapangan upacara, akan dilanjutkan unjuk kemampuan dan keterampilan prajurit. Selama pelaksanaan kegiatan, akan ada beberapa ledakan. Dimohon kepada tamu undangan untuk mengenakan earplug yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama jalannya manuver lapangan dan manuver udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Sebagai salam pembuka dalam rangkaian persembahan display kemampuan militer pada hari ini, akan kita saksikan flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia dengan call sign Naga Flight yang akan melaksanakan manuver High Jitan, yaitu melintas dengan penuh rasa bangga dan tentunya akan menambah semarak dan semangat kobaran para prajurit Tentara Nasional Indonesia pada hari ini. Dapat kita saksikan di langit Monumen Nasional, datang dari sebelah kanan podium. Here we go, Haji Toh! Flight pesawat tempur ini merupakan simbol kekuatan sayap pelindung tanah air Indonesia yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. And for another pass, give a plus for Naga Flight! Well. Belum usai debar jantung kita mendengar raungan dan gemuruh dari Naga Flight yang melintas dengan penuh rasa bangga. Selanjutnya, disimulasikan terdapat 2 pesawat tempur target yang diperankan oleh pesawat tempur T-50I Golden Eagle Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan manuver Air Combat Maneuver atau pertempuran di udara dengan 2 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Combat Flight. Dapat kita saksikan di layar Videotron, pesawat target bersiap melintas dari belakang podium dan dikejar oleh 2 pesawat F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Indonesia maju. Menunaikan tugas bakti Madaulah.
Break right. Book number 6, 2 mile. Break right. Dapat kita saksikan pesawat target mencoba menghindar dari kejaran dan merubah arah untuk menyerang sisi belakang dari combat flight. Tentunya Air Combat Maneuver atau pertempuran di udara tengah berlangsung dengan sengit. Book number 6, 2 mile. Flare, and press. Pesawat melaksanakan infrared defense maneuver untuk menghindari missile. Dengan manuver high G-turn, yaitu berbelok dengan gaya G yang besar, serta mengeluarkan flare sebagai bentuk inisiasi awal untuk mengecoh rudal musuh. Dari depan podium, Combat One melaksanakan manuver high G-barrel dengan high G-turn dan berputar ke atas serta berhasil membalik keadaan pesawat musuh menjadi berada di atas pesawat Combat One. Off right. Visual hit 5, 4, 3, 2, 1. Box 2. Kill hostile. Off right. Visual hit 5, 4, 3, 2, 1. Box 2. Kill hostile. Hadirin yang berbahagia, Combat Flight berhasil melumpuhkan 2 pesawat target yang membuat keunggulan di udara atau air supremacy berhasil diperoleh. Mission accomplished. Return to base. Selanjutnya akan kita saksikan bersama unjuk kemampuan dan keterampilan pertempuran para petarung-petarung prajurit Tentara Nasional Indonesia. Datang dari sisi kiri tribun kehormatan, 3 unit tank BMP 3F kebanggaan seluruh rakyat Indonesia memasuki medan pertempuran. Dari arah berlawanan, pasukan kombatan musuh berusaha menghadang pasukan TNI dan berusaha mengambil alih kendali tank BMP 3F milik Tentara Nasional Indonesia.
Dan akhirnya, musuh kabur. Tank BMP 3F segera melepaskan tembakan pengejaran. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, Perisai Trisula Nusantara, Cis Hankam Rata. Ya, jangan. Lima belas detik. Para hadirin sekalian, diiringi ledakan dahsyat, petarung-petarung Tentara Nasional Indonesia dari berbagai kesatuan bergerak lincah secara sporadis untuk menampilkan kemampuan mereka dalam memainkan bela diri taktis dengan berbagai senjata tradisional, pencak silat militer, taekwondo, dan sirkuit training. Mari kita sambut bersama unjuk kemampuan dan keterampilan gabungan bela diri taktis Tentara Nasional Indonesia. Satu menit. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama prajurit TNI dengan masing-masing keahliannya bersiap menampilkan aksi puncak. Sekali lagi, terimalah petarung terbaik Tentara Nasional Indonesia. Bela diri untuk bela negara. Hadirin yang kami hormati, sebagai babak pembuka jalannya operasi khusus TNI, peterjun pandu TNI melaksanakan infiltrasi udara dan akan mendarat tepat di atas gedung yang telah dikuasai musuh. Datang dari sisi kiri podium. Peterjun pandu TNI mendarat dengan senyap dan aman dilanjutkan melaksanakan prosedur pengamanan. Saat ini,
drone pengintai TNI sedang melaksanakan pengamatan terhadap setiap pergerakan musuh di area gedung. Berdasarkan hasil pemantauan drone, terdapat 2 orang sandera yang dikawal ketat oleh 8 orang teroris bersenjata. Nampak di layar videotron, situasi mencekam di dalam gedung yang telah dikuasai musuh. Unit sniper dan unit drone kamikaze tengah bersiap menghancurkan musuh yang berada di depan gedung. Di sisi lain, tim pendaki serbu tengah memanjat ke atas gedung dengan menggunakan electric ascender. Satu persatu peterjun pandu TNI melaksanakan pendaratan dengan aman dan akan masuk ke dalam gedung dengan menggunakan teknik rappelling. Drone kamikaze bersiap bermanuver lincah menghantam tepat ke jantung pertahanan musuh. Kita akan saksikan bersama unjuk kemampuan dan keterampilan pasukan khusus TNI dalam serbuan gedung. Tim aksi khusus bersama satwa penyerang akan masuk ke dalam gedung dengan pendadakan yang sangat tinggi. Seorang prajurit terkena tembakan. Unit TCCC atau Tactical Combat Casualty Care segera melaksanakan prosedur pertolongan pertama dan memastikan korban dapat bertahan. Musuh mencoba melarikan diri. Dengan sigap, satwa penyerang melumpuhkan musuh yang mencoba kabur. Satwa pelacak mengidentifikasi adanya bahan peledak dan kimia yang berbahaya di area gedung. Unit EOD yang dilengkapi bom suit akan menjinakkan bahan peledak di area gedung. Disusul dengan unit Nubika melaksanakan dekontaminasi terbatas untuk menetralisir adanya bahan kimia yang berbahaya.
Saat ini, tim aksi khusus meninggalkan daerah konsentrasi dan membawa Sandra ke exfiltration point. Tepat di hadapan kita semua, unit EOD akan melaksanakan disposal dengan menggunakan alat grease crafter. Musuh dinyatakan hancur, ancaman bahan peledak dan bahan kimia berbahaya berhasil dinetralisir. Misi dinyatakan berhasil. Eksfiltrasi, eksfiltrasi, and go! Demikianlah rangkaian serbuan gedung oleh pasukan khusus TNI. Kami siap ditugaskan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Perisai Trisula Nusantara, Sis Hamkan Rata. Kehidupan damai masyarakat Indonesia merupakan wujud dari persatuan dan stabilitas bangsa yang patut disyukuri. Namun, letak geologi Indonesia yang berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik utama membuat Indonesia dilalui jalur Ring of Fire yang menjadikan bangsa ini berpotensi besar terkena bencana alam. Telah terjadi keadaan darurat di mana gempa bumi yang berkekuatan 7,2 skala Richter melanda sebagian wilayah di Indonesia sehingga mengakibatkan kerusakan besar pada pemukiman warga. Kita lihat bersama Tentara Nasional Indonesia bekerja dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat melaksanakan pemadaman api menggunakan alat pemadam kebakaran, melaksanakan pencarian korban dengan K9 dan membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh serta pertolongan pertama kepada korban oleh tim ambulans. Selanjutnya, kita akan melihat langsung proses penyiapan hunian sementara oleh tim gabungan TNI dengan prinsip cepat, tepat, aman, dan layak huni. Kita alihkan kembali pandangan ke Videotron. Terlihat tim penyelamat gabungan TNI dengan menggunakan helikopter jenis Bell 412 dan helikopter AS-565 melaksanakan evakuasi korban menggunakan teknik hoist dan air tap. Kini kita saksikan bersama salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dapur lapangan. Tidak hanya itu, prajurit Tentara Nasional Indonesia dibantu oleh Korps Kadet Republik Indonesia menyiapkan makanan bergizi gratis untuk para pengungsi.
Selain itu, Tentara Nasional Indonesia bersama Korps Kadet Republik Indonesia melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak di bawah umur. Pembangunan hunian sementara ini dapat memberikan tempat yang aman dan layak bagi korban bencana untuk beristirahat, berkumpul, dan memulihkan diri sebelum mendapatkan hunian yang tetap. Tepat di hadapan kita, prajurit Tentara Nasional Indonesia senantiasa memberikan bantuan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan. Terlihat situasi sudah menjadi aman. Dengan semangat profesionalisme, keberanian, dan jiwa patriotisme, Tentara Nasional Indonesia senantiasa hadir di garda terdepan. Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima. TNI Rakyat. Indonesia Maju. Perisai Trisula Nusantara. Sishankam Rata. Hadirin tamu undangan dan masyarakat Jakarta tercinta, saat ini tepat di atas Monumen Nasional, 3 pesawat CN-29 dengan mengangkut 80 peterjun yang terdiri dari pasukan Gultor N, peterjun Satwa, dan peterjun Srikandi hebat Tentara Nasional Indonesia. Mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan, peterjun Satwa pertama. Disusul berikutnya peterjun Satwa kedua bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Break and touchdown. Hadirin yang berbahagia, satu persatu para peterjun bergantian melaksanakan pendaratan, dan tampak tidak ada satupun peterjun yang keluar dari dropping zone.
akan mendarat di depan mimbar kehormatan peterjun wanita TNI. Happy landing. Hadirin yang berbahagia, sebagai penampilan pamungkas pada penerjunan hari ini, akan kita saksikan 6 peterjun membawa bendera besar yang terdiri dari bendera TNI Angkatan Darat, bendera TNI Angkatan Laut, bendera TNI Angkatan Udara, bendera Tentara Nasional Indonesia, bendera Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan bendera merah putih. Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Bendera TNI Angkatan Udara. Bersiap mendarat di hadapan hadirin semua. Break and Tasco! Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Bendera TNI Angkatan Laut. Bersiap mendarat dari sebelah kiri tribun kehormatan. Bendera Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Berikutnya, sesaat lagi akan mendarat tepat di hadapan hadirin sekalian. Bendera Kementerian Pertahanan Republik Indonesia disusul dengan bendera Tentara Nasional Indonesia dan bendera merah putih. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian telah kita saksikan bersama seluruh peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia. TNI Rakyat Indonesia Maju, Persirai Trisula Nusantara. Hadirin tamu yang kami hormati, sesaat lagi kita saksikan unjuk kemampuan dan keterampilan taktis pendaki serbu pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Hadirin yang kami banggakan, kita alihkan pandangan di puncak menara Tugu Monumen Nasional dan tampak pada layar Videotron. Pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia melaksanakan infiltrasi dari ketinggian dengan teknik head down dengan formasi paruh lembing untuk menguasai sasaran dengan senyap, cepat, dan rahasia. Sementara itu akan melintas dari depan podium manuver high speed pass oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Dragonfly. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Dimohon Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan berkenan menuju mimbar upacara untuk menerima penghormatan defile. Lapor, defile, siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Flight 14 helikopter Tentara Nasional Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih dan bendera Trimatra dengan call sign Nusantara Flight. Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 8, Letnan Kolonel Penerbang Boy Nana. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, give applause for Nusantara Flight. Terhormat Presiden Republik Indonesia beserta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada pagi hari ini akan diakhiri dengan defile pasukan dan defile alutsista TNI. Mengawali defile pasukan dan alutsista melintas di hadapan mimbar upacara dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Drum Band Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Sanka Praditya Wiratama. Dalam derap langkah defile pasukan hari ini dimeriahkan oleh flight helikopter Trimatra dengan call sign merah putih flight sebagai flight leader Komandan Skadron Udara 7 Letnan Kolonel Penerbang Wibowo Cumeno Haryanto. Hadirin yang kami hormati, adapun kesatuan defile pada pagi hari ini berada di bawah satu komando Komandan Defile Marsikal Madya TNI Denny Muiz SEMN, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993 yang sehari-harinya menjabat sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat
Melintas di belakangnya, kelompok perwira tinggi TNI di bawah pimpinan Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Langkah biasa. Melintas selanjutnya adalah sniper dan drone TNI. Hadirin yang kami hormati, saat ini melintas 2 brigade polisi militer TNI. Selanjutnya, Brigade Wanita TNI.
Hadirin melintas selanjutnya, satu brigade pasukan pengamanan presiden Pas Pampres. Melintas selanjutnya dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah 2 Brigade Kopassus di bawah pimpinan Brigadir Jenderal TNI Raden Nasrul Fatur Rahman yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Grup 1 Kopassus. Berani, benar, berhasil. Komando. Melintas di hadapan kita adalah Divisi Infanteri Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Susilo, jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Melintas di belakangnya adalah 1 Brigade Divisi Infanteri 1 Kostrad. Melintas di belakangnya adalah 1 Brigade Divisi Infanteri 2 Kostrad. dan Kodam 4 di Ponegoro.
Hadirin menyusul di belakangnya, 1 Brigade Kodam 3 Siliwangi. Hadirin yang kami hormati, menyusul selanjutnya Satuan TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Marinir Ili Dasili yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Pasmar 1 yang terdiri dari 1 Brigade Koarmada RI. Melintas di hadapan kita bersama dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah 1 Brigade Korps Marinir Jalesu Bumyamka Jayamahe Jalesveva Jayamahe. Melintas selanjutnya 1 Brigade Pasukan Kodaeral selanjutnya Satuan TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Marsekal Pertama TNI Ahmad Sunawar S. Kodri Emhan, jabatan Komandan Divisi Parako Korpasgat. Melintas di belakangnya 1 Brigade Aircrew. Melintas di hadapan kita bersama 1 Brigade Korps Pasukan Gerak Cepat Korpasgat Karmanye Fadi Karaste Mafalesu Kadacana Komando.
melintas selanjutnya di hadapan kita bersama 1 Brigade Swabuana Paksa. Hadirin, melintas di hadapan kita bersama 1 Brigade Kelompok K9 TNI. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sementara defile pasukan dan alutsista berlangsung, mari kita alihkan pandangan ke langit Monumen Nasional Indonesia. Akan melintas Group Flight yang tengah membentuk formasi angka 80 dengan 20 pesawat Group 120 TPA yang dipersembahkan khusus di Hari Peringatan Tentara Nasional Indonesia ke-80. Bertindak sebagai flight leader, Komandan Skadik 101, Letkol Penerbang Rio Septiaso, dan data dari arah depan podium, langit Monumen Nasional. Terimalah salam hormat dan bangga kami. hadirin yang kami hormati, melintas di hadapan kita semua, kelompok komponen cadangan berkuda yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema. Hadirin yang berbahagia, barisan komponen cadangan berkuda tampil gagah di atas kuda dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Di antaranya pakaian adat Bugis, pakaian adat Sunda, pakaian adat Jawa, pakaian adat Batak Toba, pakaian adat Sumba, pakaian adat Dayak, dan pakaian adat Papua yang terpadu indah dalam satu barisan menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di panggung kehormatan Flight 10 pesawat C212 dengan call sign Wallet Fly. Melintas dari sebelah kanan podium kehormatan, here we go, Wallet Fly. Inilah wujud keberanian sejati, sebuah penegasan bahwa sistem pertahanan rakyat semesta bukanlah sekedar semboyan, melainkan kekuatan yang berakar kokoh di bumi persada dan akan bangkit setiap saat demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan kita barisan komponen cadangan bersenjata. Sementara itu dapat kita saksikan akan datang dari sebelah kanan podium kehormatan flight pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 pesawat CN-235 yang merupakan salah satu karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Melintas di hadapan hadirin sekalian, Paus Fly! Barisan komponen cadangan bersenjata ini terdiri kadet Universitas Pertahanan, komponen cadangan reguler, dan aparatur sipil negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dengan sukarela
mengabdikan diri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita layangkan pandang ke langit Monumen Nasional. Akan melintas 11 pesawat C-130 Hercules dengan call sign Herky-Fly. Pesawat ini telah mendukung berbagai misi TNI baik OMP maupun OMSP. Salah satunya adalah misi Garuda Merah Putih 2 di bulan Agustus tahun 2025 dengan menerjunkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Melintas tepat di hadapan hadirin sekalian, kita sambut Herky-Fly. Hadirin yang kami hormati, kini melintas di hadapan kita semua Barisan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selanjutnya, tampak dari kejauhan, bersiap melintas dari sebelah kanan podium kehormatan. Pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia dengan call sign Tanker Fly yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules dan dua pesawat HAF 100-200 yang akan menampilkan manuver air refueling. Tepat di hadapan hadirin sekalian, please welcome Tanker Fly. Melintas di hadapan kita semua, pasukan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia yang merupakan garda terdepan mahasiswa dalam bela negara. Selanjutnya akan melintas dari langit Monumen Nasional dan datang dari sebelah kanan podium flight gabungan dari pesawat Boeing 737 dan Falcon 8X Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pesawat VVIP Kepresidenan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh semangat juang dan langkah yang tegap, melintas di hadapan kita Korps Kadet Republik Indonesia yang merupakan gagasan visioner dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Barisan pertama diawali dengan Korps Kadet Republik Indonesia Lanut Halim Perdana Kusuma. Menyusul di belakangnya, Barisan Korps Kadet Republik Indonesia Komando Pasukan Khusus. Hadirin yang kami hormati, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya, formasi pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan flypast membentuk formasi 20 pesawat tempur. Coming from the right side, please welcome Foxtrot Line! Barisan ketiga adalah Korps Kadet Republik Indonesia yang ditempa di jantung kekuatan darat strategis bangsa, Kostrad. Kadet hasil gemblengan Kostrad ini tampil gagah perkasa, membawa semangat tempur yang tak pernah luntur, disiplin yang tegak dan loyalitas yang tanpa batas. Kehadiran Korps Kadet Republik Indonesia merupakan bukti bahwa semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Api nasionalisme dan patriotisme yang dulu menyala di dada para pahlawan bangsa kini diteruskan oleh generasi muda saat ini.
Hadirin yang kami hormati, sementara defile berlangsung, tampak flight helikopter Trimatra yang dipimpin oleh Komandan Skadif 105, Letnan Kolonel Penerbang Kadek Dwi Indiramawan yang mengelilingi langit Nusantara tercinta serta turut mengiringi defile pasukan pada hari ini. Hadir di depan kita, barisan keempat Korps Kadet Republik Indonesia, Kodam Jaya Jakarta, yang menjadi garda terdepan penjaga ibu kota negara. Di jantung Republik inilah mereka dilatih kedisiplinan, keteguhan, dan loyalitas mutlak kepada bangsa dan negara. Mereka adalah simbol kokohnya pertahanan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kehormatan bangsa. Melintas dalam barisan kelima, Korps Kadet Republik Indonesia, Gagah Perkasa hadir di sekian Pasmar 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Di tempat semangat baja, pasukan pendarat amfibi, mereka tegak bagaikan karang, berani menantang ombak dan badai, menjaga laut Nusantara tanpa getah. Barisan ke-6 adalah Korps Kadet Republik Indonesia yang ditempa oleh Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil. Mereka merupakan simbol kekuatan maritim Indonesia, generasi penerus yang menjaga negeri kepulauan terbesar di dunia. Melintas berikutnya, kadet hasil pembinaan Lanut Surya Dharma Kalijati, tempat sejarah kedirgantaraan bangsa tercatat dengan tinta emas. Di sini mereka belajar arti keberanian, kecepatan, dan kehormatan. Dengan tegap melangkah, mereka ada cerminan generasi muda yang siap mengawal kejayaan Nusantara menuju Indonesia Emas. Selanjutnya akan melintas di depan tribun kehormatan Alutsista Baru Kapal Selam Otonom Tanpa Awak KSOT, merupakan hasil karya anak bangsa, produksi PT PAL, merupakan hasil karya anak bangsa yang akan memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia. Kapal selam otonom tanpa awak memiliki spesifikasi di antaranya mampu menjelajah di bawah permukaan waktu 72 jam, kecepatan jelajah maksimal 20 knot, memiliki jangkauan maksimum 200 nautical mile, serta dilengkapi 6 rudal torpedo Black Shark, exocet misi, dan IFJS, serta alat navigasi dan komunikasi yang canggih. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya satu kendaraan taktis Mobile Command Center, merupakan kendaraan taktis yang digunakan sebagai pusat pengendali operasi kapal selam otonom. Hadirin yang berbahagia, disusul di belakangnya defile alutsista TNI, drone Tentara Nasional Indonesia.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas berbagai macam kendaraan taktis TNI. Kendaraan taktis TNI digunakan oleh satuan tempur TNI dalam mendukung tugas-tugas satuan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Hadirin sekalian, saat ini dapat kita saksikan di layar Videotron tampilan alutsista terbaru yang akan segera datang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari rudal balistik Han, tank Harimau, meriam pertahanan udara 35 mm, Manpads, KRI Belati, kapal frigat Merah Putih, kapal frigat Istip kelas Turki, kapal induk Giuseppe Garibaldi, kapal cepat rudal 70 meter Turki, KRI OPV kelas, KRI Siliwangi 321, pesawat tempur Rafale, drone UCAV Anka, dan pesawat T-501. Sekarang persiapan tuh, live. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas berbagai macam kendaraan taktis TNI. Kendaraan taktis TNI digunakan oleh satuan tempur TNI dalam mendukung tugas-tugas satuan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kendaraan taktis TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Tatan Ardianto yang sehari-harinya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan Brigjen TNI Marinir Agus Dwi Laksana yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Komando Latih Marinir.
kepada seluruh warga kota Jakarta, seluruh masyarakat yang kita cinta dan kita banggakan, dimohon agar berhati-hati, utamakan faktor keselamatan. Sekali lagi, diutamakan faktor keselamatan agar memberikan jalan dan ruang kepada kendaraan taktis TNI. Sekali lagi kami sampaikan, utamakan faktor keselamatan, berikan ruang dan tempat untuk kendaraan taktis TNI. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian, kendaraan taktis Matra Laut. Helikopter Fennec dan 2 helikopter Bell Tentara Nasional Indonesia yang melintas dengan gagah perkasa tentunya menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia. Menunaikan tugas bakti padamu negeri, itulah janji kami. Pantang mundur, pantang menyerah, menjaga ke segala arah, darat, lautan dan udara, jaga dengan jiwa dan raga. Menjadi prajurit yang tangguh, pantang untuk mengeluh, mental baca jiwa yang prima di dalam lautan. Itulah janji kami. Pantang mundur, pantang menyerah, menjaga ke segala arah, darat, lautan dan udara, jaga dengan jiwa dan raga. Menjadi prajurit yang tangguh, pantang untuk mengeluh, mental baca jiwa yang prima di darat, lautan, udara. Kami takkan ragu, menjaga indah Nusantaraku, selalu bersatu padu untuk Indonesia maju. Mohon izin dimohon kepada para komandan berpedang mengambil tempat di depan mimbar kehormatan. Sekali lagi kami sampaikan, mohon izin dimohon kepada para komandan berpedang untuk mengambil tempat di depan mimbar kehormatan. Kami ulangi, dimohon kepada komandan batalion ke atas. Sekali lagi kami sampaikan, dimohon kepada para komandan batalion ke atas mengambil tempat di depan mimbar kehormatan. Terima kasih. Menjadi prajurit yang tangguh, pantang untuk mengeluh, mental baca jiwa yang prima di darat, lautan, udara. Luruskan. Bentuk huruf U yang mulai kostrat sini. Nah. Nggak tahu, bukan di sini ada tempatnya sendiri. Kurang tahu di mana. Kita masih ada tempat menggunakan. Ibu, jangan berdiri dulu ya Bu ya. Jangan berdiri dulu ya.
Ya, saudara, baru saja kita, tetapi juga bantuan TNI dalam menjaga stabilitas nasional dan juga membantu rakyat seperti dalam halnya termasuk dalam hal ini yaitu bencana alam. Nah, Presiden juga berpesan untuk meningkatkan kualitas TNI. Di sini Presiden memberikan arahan kepada Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan untuk dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak hanya memperhitungkan senioritas, tetapi juga memprioritaskan prestasi, pengabdian, dan juga cinta tanah air. Nah, tentunya selain mendengarkan arahan dan juga pidato dari Bapak Presiden, di HUT TNI ini juga disemarakan dengan unjuk kebolehan pasukan. Tadi kita bisa melihat ada bela diri taktis, ada juga pembebasan sandera dari dalam gedung, dan juga ada high speed pass menggunakan pesawat, hingga dentuman meriam yang begitu kerasnya. Nah, tentunya ini atraksi yang mendebarkan ini juga memerlukan presisi yang begitu tinggi. Nah, sementara itu saat ini masih akan ada flypass satu kali lagi, yaitu flypass dari pesawat F-16, dan Presiden Republik Indonesia saat ini juga masih berada di lokasi untuk menyaksikan. Indonesia Bapak Prabowo Subianto tengah memberikan ucapan selamat kepada para komandan batalion, kepada para pimpinan komandan di TNI atas suksesnya acara pada pagi hingga siang hari ini. Berbagai atraksi yang sudah disiapkan, kesiapan pasukan juga alutsista TNI yang dipamerkan ini memerlukan kerja keras dan persiapan yang luar biasa sehingga bisa tampil begitu memukau dan menghibur masyarakat.